Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sehat untuk kita sekalian. Malam ini kita akan bersama belajar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam ini boleh kami berjumpa melalui renungan malam di jemaat di tempat ini. Kami akan membaca firman-Mu dan belajar bagaimana Engkau memerdekakan kami, dan kami sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita berada pada bulan Agustus, pada tanggal 17, tentu setiap kita sebagai anak-anak bangsa akan memperingati satu peristiwa yang besar yang pernah terjadi di Ibu Pertiwi ini, yaitu sebuah kemerdekaan. Tentu dalam mencapai kemerdekaan ini bukanlah hal yang mudah untuk kita sebagai bangsa. Karena itu ada istilah dalam perjuangan bangsa ini adalah merdeka atau mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, slogan ini memberi semangat bagi para pejuang kita. Membuktikan bahwa untuk mencapai sebuah kemerdekaan dibutuhkan pengorbanan yang besar dalam hidup kita. Termasuk harus kehilangan nyawa. Nah, ini pun yang terjadi juga dalam kehidupan kekristenan. Bagaimana Kristus telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Dan untuk mencapai kemerdekaan itu, Kristus bukan hanya mengajar, tapi Yesus harus berkorban dan harus mengalami kesengsaraan dan kematian. Dan dari kematian itulah maka kita mendapatkan kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus sudah memerdekakan kita, apa yang harus kita perbuat dalam hidup kita masing-masing? Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa kamu sudah benar-benar merdeka. Nah, yang pertama kita belajar bahwa untuk mengisi kemerdekaan yang Kristus sudah lakukan untuk kita, yang pertama adalah bagaimana Bapak, Ibu, dan saya hidup dalam firman-Nya. Firman-Nya lah yang akan memerdekakan kita, menuntun kita, dan mengarahkan perjalanan hidup kita. Karena Alkitab mengatakan firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Itu menunjukkan firman itu akan menerangi, menuntun sebagai pelita, agar kita tidak terantuk dan jatuh dalam hidup kita. Tapi kita akan terus berjalan bersama dengan Kristus, memperoleh kemerdekaan. Supaya kita tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, tapi kita dikuasai oleh terang dari Kristus. Karena Kristus sudah mengambil kita dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Dan karena itu yang mengatakan akulah terang dunia. Yang kedua, setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, yang kedua adalah kita hidup dalam kebenaran. Kitab Mazmur pasal 1 mengajak untuk kita renungkan bahwa bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Ketika engkau hidup dalam kebenaran, maka kita akan menjadi satu pribadi, yaitu orang yang benar dalam hidup kita. Tuhan sudah mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika engkau dimerdekakan oleh Kristus, maka kita harus berjalan dalam jalan yang telah ditunjukkan oleh Kristus, yaitu dirinya. Sebab pada diri Kristus ada kebenaran. Dan setelah engkau hidup bersama dengan Kristus, engkau menjadi seorang yang benar di mata Tuhan.
Tidak bisa kita membenarkan diri, tapi Kristuslah yang akan membenarkan kita, dan kita benar-benar merdeka dalam hidup ini. Merdeka dari perbudakan dosa dalam hidup Bapak Ibu, saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, mari kita mengisi kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Kita hidup dengan firman-Nya. Setelah itu, kita hidup dalam kebenaran-Nya. Dan yang ketiga, kita belajar bersama bagaimana kita hidup dalam kemerdekaan, kita tinggal bersama dengan Kristus. Berarti, kalau Bapak Ibu tinggal bersama dengan Kristus, maka Kristus yang diam dalam diri kita. Paulus katakan bahwa aku hidup bukan karena aku lagi, tapi karena Kristus yang diam tinggal dalam diri kita. Pertanyaan besar untuk kita sekalian malam ini adalah, adakah Kristus diam dan tinggal bersama dengan hidupmu? Ataukah Kristus tidak tinggal bersama dengan dirimu oleh karena kita masih hidup di dalam dosa dan menjadi hamba dosa? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita sudah belajar. Kita telah merdeka. Karena itu, bagaimana kita isi dengan kemerdekaan itu dalam hidup kita masing-masing, supaya hidup kita bermanfaat dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini boleh kami bersama merenungkan firman-Mu. Bagaimana kami hidup dalam kebersamaan dengan Kristus yang sudah memerdekakan kami dari dosa. Engkau sudah mati, bangkit dan naik ke sorga, membuktikan bahwa kami sungguh-sungguh telah merdeka dalam hidup ini. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu di jemaat ini. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Keberadaan mereka dalam keluarga, pekerjaan, anak-anak, cucu dalam kehidupan ini. Bahkan para pemuda-Mu dalam perjuangan mereka, dalam bangku studi, bahkan dalam mencari pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja. Kami juga mendukung doa bagi orang-orang tua kami. Dalam lanjut usianya, Tuhan berikan senantiasa kekuatan, kesehatan yang cukup, sehingga orang-orang tua kami di jemaat ini senantiasa menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, berkati mereka yang bergumul, Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Bahkan yang merasakan sukacita penambahan usia juga Tuhan memberkati. Berkati seluruh majelis gereja, pengurus OEG, guru-guru sekolah minggu, poster dan tata usaha dalam melaksanakan tugas pelayanan kami Tuhan. Tuhan mampukan kami, Tuhan berikan kami kekuatan dan hikmat dalam hidup ini. Tak lupa juga kami doakan bangsa dan negara kami yang terus mengadakan perlawanan dalam melawan COVID-19. Tuhan berkati pemimpin kami, para medis, TNI dan Polri yang terus bersinergi untuk bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19. Berkati kami gereja untuk terus mendukung protokol kesehatan, supaya dengan kehadiran gereja kami juga bisa bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa ini dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat malam ini. Tuhan memberkati kami. Ini doa syukur kami dan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tetap kita mendukung protokol kesehatan dan kita terus memakai masker dalam hidup kita bersama, menjaga jarak dan mencuci tangan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Syukur untuk